Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju merah lagi. Artinya ini sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Mengenai putusan pengadilan atas kasus Doni Salmanan yang merupakan afiliator dari aplikasi binary option Quotex, dan juga hasil putusan pengadilan atas kasus robot trading Evo Trade. Pastinya robot trading money game Ponzi. Oke? Dua putusan ini serupa tapi tak sama, tapi intinya mengecewakan gitu ya. Tapi sebelum saya masuk secara detail mengenai kedua kasus ini, saya ceritakan dulu pengalaman saya ya, supaya Anda bisa lebih melihat benang merahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, saya ditilang oleh seorang oknum polisi. Kenapa saya sebut oknum polisi? Karena kalau polisi yang benar seharusnya tidak menilang saya secara demikian. Intinya saya dituduhkan melanggar aturan lalu lintas yang sebenarnya tidak saya langgar. Akhirnya saya memilih untuk ikut sidang. Pada saat sidang itu, pada sidang pertama, hakim membacakan tuduhan kepada saya sesuai laporan polisi. Kemudian saya bantah, saya berikan penjelasan saya. Sepertinya hakim menerima penjelasan dari saya. Kemudian dia minta panitera untuk menghadirkan oknum polisi itu di persidangan kedua. Nah, kemudian di persidangan kedua, kira-kira seminggu kemudian saya datang lagi. Sayangnya polisi yang diminta datang oleh panitera itu tidak hadir. Kemudian Pak Hakim yang mulia kembali membacakan tuduhan kepada saya dan saya bantah dan saya jelaskan lagi. Sepertinya yang mulia Hakim menerima penjelasan saya dan kembali minta panitera untuk menghadirkan oknum polisi yang menilang saya di persidangan ketiga untuk dikonfrontasi. Pada sidang ketiga yang 1 minggu kemudian, oknum polisi yang dipanggil oleh panitera itu tidak muncul pula. Akhirnya Pak Hakim bilang, oke, dengan demikian dia ketok palu, Pak Chandra bebas. Jadi penjelasan saya diterima. Oke, wah senang saya. Saya tidak menyuap gitu ya oknum polisi tersebut. Dan saya bisa bebas dari sidang itu. Oke, itu peristiwa 25 tahun yang lalu. Peristiwa 20 tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun setelah yang peristiwa itu, sama. Saya ditilang untuk sesuatu yang tidak saya langgar. Panjang lah ya, saya singkatkan saja. Saya pilih untuk mengikuti sidang. Sidang pertama dibacakan tuduhannya itu oleh yang mulia hakim. Saya bantah dan saya berikan penjelasan saya. Kemudian seperti biasa dia minta panitera untuk menghadirkan oknum polisi itu. Sidang kedua, sidang ketiga oknum polisi itu tidak kunjung hadir. Waduh, saya senang ini. Saya pikir pengalaman yang 5 tahun yang lalu pada waktu itu, yaitu 25 tahun lalu gitu ya. Wah, saya bebas lagi nih gitu kan. Tapi akhirnya hakimnya bertanya kepada saya, Pak Chandra percaya saya hakim? Iya percaya dong, kalau enggak yang mulia mana bisa memimpin sidang ini, saya bilang. Oke, karena Pak Chandra percaya saya adalah hakim, maka saya putuskan Pak Chandra bersalah. Astaga, itu ceritanya seperti film gitu ya, film komedi. Waduh, ya akhirnya ujung-ujungnya setelah mengikuti sidang 3 kali ya terpaksa saya harus bayar denda gitu. Saya kesel banget gitu ya, tapi ya sudah. Ya, itulah hukum yang mana hakim memegang keputusan akhir. Tapi lucu ya. Oke, itu intermezzo. Nah, sekarang kita masuk ini. Nah, kita lihat dulu Doni Salmanan ya. Setelah itu kita lihat kasus Evo Trade. Kira-kira bau-baunya sama. Nah, di sini kalau kita lihat di Detik News ya, 2 hari yang lalu nih beritanya, Kamis 15 Desember, Doni Salmanan bebas dari ganti rugi. Waduh, nanti kita lihat. Pokoknya yang sitaannya itu dikembalikan ke dia gitu. Wah, nanti kita lihat ya. Korban langsung emosi di ruang sidang katanya ya. Jadi di sini
eh, dari tuntutan jaksa yang 13 tahun, akhirnya Doni Salmanan hanya dihukum 4 tahun. Wih, ya kan? Padahal pihak kepolisian dan pihak kejaksaan sudah bekerja keras, ya. Mereka ya kalau nggak ketemu bukti-bukti itu penipuan, nggak mungkin lah diajukan ke pengadilan gitu ya. Tapi ini dari tuntutan 13 tahun cuman dihukum 4 tahun penjara gitu ya. Waduh, itu para korban yang ada di ruang sidang itu mau ngamuk gitu ya. Yang awalnya duduk tenang katanya langsung mau menghampiri hakim yang membacakan keputusan. Nah, untung waktu itu ada beberapa petugas kepolisian yang mencegah aksi tersebut. Ya biasalah ya, kecewa gitu ya. Kecewa atas apa? Atas apa? Atas hasil putusan hakim yang tidak mengabulkan ganti rugi korban. Jadi hartanya Doni Salmanan yang sudah disita tidak dikembalikan ke korban, padahal tuntutan jaksa jelas dikembalikan ke korban, tapi hakim memutuskan dikembalikan ke pelaku, yaitu dikembalikan ke Doni Salmanan. Astaga, loh kok gitu Doni Salmanan nggak nipu dong? Wah, masa dikembalikan ke Doni Salmanan? Kalau disita untuk negara, sudah seringlah kita dengar, ini dikembalikan ke pelaku. Astaga, dikembalikan loh. Memang ada beberapa barang bukti yang disita untuk negara katanya ya, tapi uangnya itu dikembalikan ke Doni Salmanan. Mantep ini, mantep banget ya. Nah di sini nih kita lihat nih, ada orang nih namanya Alfred Nobel ya, kesal dia bilang, ada permainan nih, saya sudah tahu, saya bikin video, komisi yudisial bantu kami, ada jual beli hukum nih antara hakim dan pengacaranya Doni Salmanan. Di sini, waduh, ini di beritanya kejam juga tuduhannya ya. Dia bilang pengacara Doni Salmanan punya hakim agung katanya. Nggak ngerti saya maksudnya apa ya. Keadilan hilang. Wish, miris juga ya kalau kita baca hal seperti ini ya. Nah ini kata Alfred Nobel ya di ruang sidang Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Balai Bandung ya. Dia minta komisi yudisial mengusut semua perangkat persidangan. Menurutnya keputusan yang diberikan hakim membuat para korban saat ini menderita. Ya, iya tadi yang saya bilang juga, divonis cuma 4 tahun dari tuntutan jaksa yang 13 tahun. Selain itu dia diminta membayar denda 1 miliar subsidiar 6 bulan. Nah, tentu saja para korban ini terlihat kecewa gitu ya. Nah, jadi mau diadukan ke komisi yudisial gitu ya. Nah ke presiden ya kan, presiden bilang bahwa hukum itu harus ditegakkan. Nah mereka nuntut nih ya. Astaga. Jadi mereka minta komisi yudisial untuk mengusut semua perangkat persidangan ya. Nah di sini ya kalau kita lihat bahwa penipuan aplikasi Quotex ini binary option gitu ya, yang dilakukan oleh Doni Salmanan ya. Kalau kita lihat juga nih di beritanya di Kompas ya, yang memberitakan bahwa sidang Doni Salmanan berakhir ricuh karena korban tidak terima vonis yang dibacakan oleh hakim. Nah di sini sama juga gitu ya, bahwa para korban menganggap hukumannya terlalu ringan, dari 13 tahun cuma dijatuhkan 4 tahun ya. Dan uangnya dikembalikan ke Doni Salmanan. Asik ya banget gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau di Kompas bilang hakim hanya menyatakan Doni melanggar undang-undang ITE karena menyebarkan informasi bohong soal aplikasi Quotex. Tapi katanya hakim tidak menjerat Doni Salmanan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU seperti yang dituntut jaksa. Selain tidak mewajibkan Doni untuk mengganti kerugian Quotex, aset yang disita juga diperintahkan untuk dikembalikan. Lah, kalau dikembalikan berarti tidak ada tindak kejahatan dong. Tapi kenapa dituntut undang-undang ITE ya? Nah, inilah bingung juga saya. Maka dari itu, kalau saya lihat di sini pihak kejaksaan harus naik banding
untuk para korban Doni Salmanan ini. Jadi begini loh, ya kalau di Indonesia kita tahu sebuah tindak pidana ditangani oleh pihak kepolisian dahulu, kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan jaksa. Kalau semua bukti lengkap dan sudah dokumen semua sudah P21, maju sidang. Nah, tapi di sidang itu pemegang keputusan itu hakim. Nah, di sini ya kita lihat ya. Kenapa meskipun kepolisian dan jaksa sudah sepakat bahwa ini melanggar undang-undang lah bilang ya, tapi tetap harus melalui proses pengadilan. Karena ya ini untuk keadilan namanya ya. Meskipun pihak kepolisian dan kejaksaan sudah menemukan bukti, bisa saja di pengadilan itu pengacaranya bisa membuktikan itu tidak benar misalnya. Kalau benar demikian, ya fair-fair saja hakim memutuskan bebas, bisa. Meskipun pihak kepolisian dan pihak kejaksaan menyatakan di awal ini ada pelanggaran undang-undang tindak pidana, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, biasanya mereka yang dirugikan boleh meminta dari pihak kejaksaan untuk melakukan banding, karena di pengadilan tingkat banding lah nanti direview ulang dan diputuskan kembali. Nah, ada bagusnya di sini dalam arti kata hakim bisa saja mematahkan hasil kerja polisi dan jaksa kalau dianggap itu tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Ya, itulah gunanya pengadilan. Tetapi kalau jika polisi dan jaksa sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, tetapi tetap saja hakim memutuskan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan, nah disinilah maka para korban bisa merasa itu adanya ketidakadilan. Oke? Maka dari itu perlu ditempuh banding. Kemudian kita lihat kasus Evotrade. Kira-kira kasus Evotrade itu mirip-mirip dengan kasusnya binary option quotex yang dijalankan oleh Doni Salmanan. Apa di situ? Nah, di sini saya menerima sejumlah sebut saja bukti lah gitu ya. Jadi begini, saya lihat ya. Sebentar. Jadi di sini intinya sama, bahwa pelaku bahkan pemilik robot trading Evotrade ini, sitaannya itu dikembalikan ke pelaku. Jadi mirip ini, mirip banget. Jadi kalau saya lihat kayak berbarengan gitu ya, dan dua-duanya hasil keputusannya ya tadi dikembalikan kepada si pelaku. Nah, di sini untuk kasus Evotrade ya, di sana kita lihat sini ya, bentar nih. Oh, ini menarik nih. Dia bahwa kasus Evotrade ini ya, tapi kalau yang tadi quotex itu di Pengadilan Negeri Bandung, tapi kalau ini di kota lain, ya. Nah, di sini sebentar. Ini kalau saya lihat gini ya, bahwa terdakwa ini dinyatakan bersalah juga seperti Doni Salmanan, tetapi barang sitaan dikembalikan kepada terdakwa, sama ya, kan seharusnya dikembalikan kepada para korban sesuai tuntutan gitu ya. Nah, tapi ini dikembalikan kepada para pelaku, mirip gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, di sini jelas pihak jaksa dan pihak kepolisian yang sudah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti harus mengajukan banding ya, karena tidak sesuai dengan tuntutan ya.
Padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah, tetapi harta yang sitaan dikembalikan ke pelaku. Kalau disita sama negara, mungkin sudah sering kita dengarnya, tapi dikembalikan ke pelaku meskipun pelaku itu dihukum. Bingung juga saya ya, baru dengar saya ya. Nah, di sini di catatan saya, tuntutan jaksa 4 tahun tapi divonis 2 tahun 6 bulan. Wah, ini ringan banget. Nah, menariknya juga, nah ini dia. Ya, saya banyak mendapatkan info dari para korban Evotrade gitu ya. Maka saya lihat ini menarik untuk saya bahas juga. Nah, jadi ini mereka kan berbasisnya di Jawa Timur ya. Ya, di Jawa Timur. Nah, tetapi ya seperti kita tahu lah, ini kan viral melalui media sosial sehingga korbannya bukan hanya di Jawa Timur ya, seluruh Indonesia lah ya. Nah, TPPU-nya sebenarnya sudah terbukti gitu ya. Nah, tetapi keputusannya beda dengan yang kayak Viral Blast atau Fahrenheit yang mana harta sitaannya itu dikembalikan kepada para korban. Ya, kalau ini enggak, dikembalikan ke pelaku. Ya, nah padahal broker yang dipakai untuk trading binary option ini, yang dari dari Evotrade, ya, dia pakai katanya broker unicorn, itu juga broker abal-abal gitu ya, tradingnya juga abal-abal gitu ya. Nah, jadi di sini para korban dari Evotrade sama nggak terima dengan para korban seperti yang dialami oleh kasus Kotex ya. Maka di sini ya seharusnya jaksa mengajukan banding ya, harus mengajukan banding, salah satunya minta harta sitaan itu dikembalikan ke para korban, bukan dikembalikan kepada pelaku. Nah, yang menariknya, nah ini dia nih, ini kalau ini benar-benar menarik ya, ini benar-benar menarik. Ternyata, nah, saya dapat satu foto nih ya, fotonya ini bagus nih ya, sebentar nih ya. Foto ini menunjukkan pertemanan antara Doni Salmanan dengan salah satu owner dari robot trading Evotrade. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ini fotonya ya. Di sini ada foto di sebelah kanan, paling kanan itu istrinya Doni Salmanan. Doni Salmanan pakai jas. Sebelahnya kalau dari foto ada di sebelah kirinya, tapi kalau dari orangnya ada di sebelah kanannya Doni Salmanan, ada yang bermasker putih. Kemudian di sebelahnya yang bermasker putih ada yang menjulurkan lidah. Jadi kalau kita lihat di foto itu orang kedua dari kiri ya, yang sedang menjulurkan lidah pakai batik. Itulah salah satu owner, Anang Diantoko, owner dari robot trading Evotrade. Ternyata mereka bertemanan ya, antara Anang Diantoko dan Doni Salmanan. Saya nggak tahu ya apa hubungannya dengan pertemanan antara Anang Diantoko dan Doni Salmanan dengan hasil putusan sidang yang dua-duanya sama. Menarik ya, bahwa harta sitaan dikembalikan kepada pelaku, bukan kepada para korban. Jadi saya rasa ini adalah dua contoh kasus yang memang selayaknya dibanding oleh jaksa, dan pihak komisi yudisial ya harus benar-benar pasang mata atas kasus ini supaya keadilan itu bisa ditegakkan atas kasus ini. Demikian saja, semoga update ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.